Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak bapak-bapak, mbak-mbak yang sudah menyempatkan hadir di kediaman saya. Walaupun belum selesai nih Pak, masih banyak butuh sumbangan. Mungkin acara seperti ini kita lakukan setiap bulan Pak, setiap bulan. Kebetulan malam ini giliran saya, kemarin saya yang datang makan ya kan, jadi hari ini saya yang harus sediakan makan gitu kan. Alhamdulillah. Tapi makan juga kan kemarin-kemarin juga. Makan Pak. Saya lihat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Malam hari ini mungkin susunan acara malam hari ini saya minta ke Pak Ustadz Saudin untuk memberikan tausiah, baca doa, mungkin ke Pak Ustadz Abdul Rahman, mungkin nasihat-nasihat nanti dari Ustadz Ahmad, biar lebih lagi karena beliau itu dilakukan di mungkin itu monggo Pak Ustadz langsung aja. Biar aja Pak Ketua udah diwakili sama yang senior. Nanti patah-patah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta undangan, dan khusus undangannya Pak Babin ya. Yang pertama, terima kasih kepada Sahibul Hajat, tuan rumah, telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tausiah atau kultum pada malam hari ini. Kemudian kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bermuhajahat, untuk bersilaturahim. Kata Rasulullah, siapa yang ingin umurnya dipanjangkan dan rezekinya diluaskan, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Jadi yang tadi dari rumah ke sini niatnya, meskipun mungkin capek letih kerja, tapi niatnya aku ini ada undangan, ini silaturahim. Maka insya Allah dia mendapatkan dua kebaikan yang disebutkan Rasulullah tadi, panjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Ya, buktinya tadi saya datang sudah nyicipin jeruknya manis gitu kan. Walaupun tadi kata Pak Waka jeruknya rasanya agak lain. Nah, alhamdulillah ya. Kemudian mudah-mudahan banyak mendatangkan kebaikan dengan kita berkumpul bersama-sama seperti ini. Kemudian menyatukan hati-hati kita sehingga kita senantiasa saling mengokohkan, saling mendukung, dan kemudian kita menepis hal-hal yang menjadikan kita terjadinya perpecahan atau perselisihan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda kita Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya di dalam kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita hidup ini pasti pernah menjalani yang namanya beban kehidupan atau ujian. Semakin banyak usia seseorang, pasti ujian yang dilewati semakin banyak. Dan semakin tinggi jabatan seseorang, maka ujiannya pun semakin berat. Banyak orang yang sabar diuji dengan kesusahan, kekurangan, kesulitan, tapi tidak banyak orang yang bisa lolos dengan ujian kesenangan. Nah, seperti itu. Jadi ujian itu tidak hanya kesusahan, tapi ujian juga kesenangan. Ya. Makanya kalau anak sekolah ada ujian ya, kalau ujian itu senang apa tidak? Tidak suka ujiannya. Tapi kalau setelah ujian suka enggak? Kenapa? Libur. Artinya sebenarnya ya, kalau di dalam surah apa? Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Jadi sesudah kesulitan
akan datang kemudahan. Jadi setiap orang yang mendapatkan ujian, setelah itu akan naik derajatnya. Tapi harus lulus ujian. Ya. Nah jadi ujian itu menjadikan kita itu sesungguhnya meningkat derajat kita. Begitupun nikah. Nikah itu kan kata Rasulullah, menyempurnakan separuh agama. Jadi yang belum menikah itu belum sempurna agamanya mau gimana pun. Tapi kalau yang sudah nikah tapi pisah gitu, anak. Sudah berusaha. Makanya nikah lagi, biar sempurna lagi. Nikah lagi dulu. Ya. Kenapa? Karena memang nikah itu menyelesaikan satu masalah dan menyiapkan berbagai masalah. Jadi sebenarnya Mbak Siti, menikah itu menghadapi banyak masalah. Ya. Jadi santai aja gitu ya. Jadi jangan anggap enaknya jadi orang-orang di depan ini awal yang banyak masalahnya sebenarnya. Ya. Ujian yang Allah berikan itu baik itu berupa kesusahan ataupun kesenangan. Ya. Makanya ketika sebagian orang diuji dengan kesusahan dia bisa sabar. Ya. Tapi kalau kita lihat lah ya bagaimana orang-orang terdahulu yang dikisahkan di dalam Al-Quran, mereka diuji dengan kesulitan atau kesenangan. Kita lihat misalnya diuji dengan kesulitan, ya, para nabi dan rasul yang disebutkan ulul azmi, ada Nabi Nuh, ada Nabi Musa, ya, mereka mendapatkan pertentangan yang keras, gitu ya. Bahkan Nabi Zakaria itu dibunuh oleh umatnya sendiri dari Bani Israel. Kemudian Rasulullah itu dimusuhi oleh keluarganya sendiri. Siapa? Ada yang tahu? Pamannya Rasulullah sendiri yang memusuhi dakwah Rasulullah, yaitu Abu Lahab. Itu pamannya Rasulullah, saudara ayahnya, dan menolak dengan terang benderang dakwah Rasulullah. Tapi ada juga orang yang diberikan kesusahan tetap bersabar, sebagaimana Nabi siapa yang mendapatkan penyakit yang begitu lama? Nabi Ayub. Walaupun diuji dengan berat, maka kata iblis kepada Allah, pantaslah Ayub itu bersyukur dan beribadah kepadamu karena dia memiliki segala sesuatu. Maka Allah menguji Nabi Ayub dengan melenyapkan hartanya, menjadikannya hartanya habis, ludes. Tapi Nabi Ayub tetap bersyukur, tetap beribadah. Maka kata iblis, pantaslah dia bersyukur karena dia masih memiliki perniagaan peternakan. Maka peternakannya itu dalam sehari itu mati ratusan ekor. Kemudian masih bersyukur, masih beribadah dengan baik. Maka karena dia masih punya keluarga, anaknya berturut-turut mati dalam beberapa hari. Tapi Nabi Ayub tetap tenang, tetap tabah. Maka diujilah dengan penyakit, dengan sakit itu sampai bertahun-tahun lamanya. Ketika istrinya bertanya, engkau seorang nabi mengapa tidak berdoa supaya disembuhkan? Kalau kau berdoa pasti dikabulkan. Kata Nabi Ayub, aku malu kepada Allah karena Allah memberiku nikmat yang begitu lama, sementara Allah masih memberi rasa sakit ini baru beberapa tahun saja lamanya. Tapi kemudian Nabi Ayub berdoa, kenapa? Karena ketika beliau beribadah itu dalam keadaan susah, kepayahan karena sakitnya. Akhirnya beliau berdoa agar disembuhkan karena kepayahan dalam beribadah. Maka Allah pun memberikan sembuhan. Tapi ada juga orang-orang yang dikisahkan, kalau tadi kan kesulitan ya, mereka tetap tabah. Tapi ada juga yang diberikan kesulitan, banyak yang tidak sabar gitu ya. Banyak juga yang tidak mampu melewati ujian itu dengan penuh kesabaran. Nah, itu kesulitan. Ada juga ujian yang berupa kebahagiaan, kesenangan. Misalnya Qorun. Ketika Qorun masih dalam keadaan miskin, dia taat beribadah. Tapi ketika Qorun itu kemudian dia berniaga, berdagang, punya usaha, sukses, sehingga menyebabkan dia menjadi kaya raya dan kemudian menjadikan dia orang yang sombong. Maka Qorun ini akhirnya ditenggelamkan bersama dengan hartanya. Makanya kita kalau gali-gali tanah ketemu harta, kita sebut harta karun. Nah, sebenarnya alasan dari harta Qorun. Kenapa? Karena Allah menenggelamkan dia ke dalam perut bumi. Seperti gempa bumi terbelah kemudian ditenggelamkan. Atau orang-orang yang diberikan kekuasaan, seperti misalnya Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa. Allah berikan nikmat dia kekuasaan, kekayaan luar biasa, tapi justru dia lalai, ya, dia merasa dirinya adalah Tuhan. Kalau kita lihat lagi siapa lagi? Nabi Sulaiman diberi nikmat, diberi kekayaan, tapi dia tetap bersyukur. Nah, tinggal kita memilih apakah kita diuji ini dengan kesusahan atau kesenangan itu mampu keluar menjadi seorang yang berhasil dengan penuh kemuliaan, atau justru kita menjadi orang yang kufur ya terhadap apa yang Allah berikan kepada kita.
Sekarang juga bergabung. Jadi ujian kita itu kan banyak ya. Ada orang yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan mungkin penghasilan, ada yang diuji dengan pekerjaannya. Mungkin di pekerjaannya dia tidak mendapatkan kesenangan. Ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan istrinya, ada juga diuji dengan istri tetangga. Pengalaman. Nah ya, tidak ada kalau di sini ya. Aman ya? Aman. Ada yang diuji dengan berbagai hal ya, atau bahkan diuji dengan mungkin dengan rasa syukur. Dan ini yang paling berat kalau diuji dengan rasa syukur. Bisa di kantor misalnya satu rating, satu levelan, ya misalnya Pak Babinsa misalnya kan Pak ya, ada satu ratingnya tuh kok prestasinya naik cepat gitu ya Pak ya. Oh dia bisa gitu ya. Nah itu memang kita harus diuji dengan kesabaran gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diingatkan Allah di dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Jadi ini tingkatannya ya, diuji dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Kemudian dilanjutkan wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat, dan kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, siapa kategori orang yang sabar di dalam Al-Qur'an yang disebutkan Allah ini? Yaitu allazina idza asabathum musibah, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kembalinya hanya kepada Allah. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dari Tuhannya dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata kunci dari ujian ini adalah sabar. Ada orang bilangnya biasanya habis sudah kesabaranku gitu ya. Kira-kira kesabaran itu bisa habis enggak, Pak? Kesabaran bisa habis enggak? Bisa. Kan kalau sudah saking jengkelnya itu habis sudah sabar gitu ya. Sabar itu habis sudah sabar. Sabar itu sebenarnya enggak ada habisnya ya. Titik puncak kesabaran itu apa? Ikhlas. Jadi kalau sudah habis kesabaran kita, ya sudah kita ikhlas menyerahkan, bertawakal kepada Allah. Ayo kalau kita misalnya punya atasan ya, zolim, pokoknya dia kelihatan betul membedakan kita. Kita sudah berusaha menyelesaikan semua tugas kita dengan baik, tapi tetap ada salahnya. Yang begini nih habis kesabaran kita, jangan dilawan, tapi kita ikhlas serahkan kepada Allah urusannya. Nanti biar Allah yang membuat keputusan kepada orang-orang yang begini. Nah, begitu juga kalau kita diuji dengan sakit, ya, dengan penyakit, ya harus sabar memang, harus sabar dan harus saling percaya gitu ya. Jadi memang semua kita ini ada ujiannya, Pak. Harus sabar memang. Sabar itu apa? Ikhlas kita kepada Allah. Jadi mudah-mudahan Allah nanti mengatur segala sesuatunya. Kenapa? Boleh jadi orang yang LDR-an kita bilang kasihan, tapi dia lanjut. Ada orang yang ternyata kita lihat adem ayem di rumah tangga, tiba-tiba retak misalnya kan. Jadi sebenarnya kita itu sedang memainkan peran di dunia ini, menjalani kehidupan. Dan kata Allah, siapa yang paling sabar, dia akan Allah angkat derajatnya dengan bentuk kemuliaan. Nah, jadi inti dari kultum malam ini adalah hendaknya kita bersabar dengan segala bentuk ujian, apakah itu kesulitan atau kemudahan, apakah itu kesengsaraan atau justru kebahagiaan, karena itu adalah bentuk ujian. Dan setelah ujian, yakinlah pasti ada kemuliaan. Setelah ujian pasti ada kebahagiaan. Setelah ujian pasti ada hikmah. Seperti itu. Jadi memang kadang kita melihat orang yang dapat ujian itu kadang kasihan apa gitu ya. Tapi kalau mereka itu ikhlas, mereka pasti menemukan hikmah dan justru bersyukur dengan ujian yang Allah berikan. Ya, makanya kalau kita membaca literatur ya, para ulama-ulama terdahulu itu, 4 imam mazhab itu, mulai dari Imam Hanafi,
Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mereka itu rata-rata semuanya pernah dipenjara oleh penguasa. Tapi mereka tidak pernah bersedih, tidak pernah menggerutu. Atau mungkin bahkan kalau di Indonesia, siapa ulama besar yang pernah dipenjara sama Soekarno? Buya Hamka. Buya Hamka itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Hamka pernah dipenjara tanpa salah. Kenapa? Karena perbedaan pandangan politik, ya, terutama masalah PKI. Nah, setelah dipenjara, kalau nggak salah berapa? 2 tahun, Pak ya? Ya. Tapi justru Soekarno itu dengan penuh kesadaran, dia tahu kesalahannya, dan mungkin itulah cara dia minta maaf. Dia berwasiat ketika sakit, kalau aku meninggal dunia, minta yang menyolatkan, memimpin sholat jenazahnya itu adalah Buya Hamka. Dan ketika wafat Soekarno presiden kita ini, maka datanglah surat itu dikirim langsung oleh utusan keluarga Soekarno ke rumah Buya Hamka untuk meminta beliau menjadi imam yang mengimami sholat jenazah Presiden Soekarno ini. Dan beliau bersedia tanpa menyimpan sedikit dendam. Ya. Artinya betul-betul keikhlasan ini luar biasa. Beliau memaafkan. Ya. Tapi rata-rata mereka ini ketika di penjara justru membuat karya besar. Ya. Buku, kitab, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat, tidak ada sebenarnya kesulitan, ya, ujian yang berat yang kita alami itu, kecuali mereka-mereka yang justru semakin bagus keimanannya, maka ujian juga semakin berat. Tapi bukan berarti kita, kalau gitu aku harus jadi orang beriman supaya tidak diuji. Ya, enggak. Karena orang-orang yang mendapatkan ujian ini, di antara hikmahnya adalah digugurkan dosa-dosanya. Ya. Makanya saya lupa ya, seorang ulama besar itu dia berdoa khawatir sekali. Kenapa? Sampai dia di usia tua dia nggak pernah sakit. Jadi dia takut. Kenapa? Karena khawatir dosanya yang ada di dunia ini tidak disegerakan dihapus di dunia, tapi justru semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kenapa? Karena orang-orang yang sakit di dunia itu dihapuskan dosa-dosanya. Orang yang mendapatkan ujian, kesengsaraan, kesulitan, kekurangan harta dan sebagainya, dia dihapuskan dosa-dosanya. Dari apa? Dari kesabarannya. Maka orang-orang yang diuji ini sama aja bahwa dosa-dosanya itu telah dihapuskan sebagian di dunia, sehingga kalau di akhirat dia menghadap kepada Allah itu dalam keadaan yang jauh lebih baik. Maka ujian itu semakin baik keimanan seseorang, akan semakin berat ujian. Dan kita tidak tahu apa ujian orang yang dialami. Ya, karena mungkin kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nyaman kita. Ada sesekali akan mendapatkan ujian yang berat. Nanti sekian tahun lagi kita akan merasa nyaman, ya. Bahkan kenyamanan itu kadang melalaikan kita dari mengingat Allah. Kenapa? Karena kita merasa badan kita sehat, pekerjaan kita mudah, karir kita melejit, kemudian kedudukan kita, penghormatan orang, kemudian kita luar biasa. Biasanya dibarengi dengan apa? Kesibukan, ujian. Dan ini menyebabkan kita akhirnya nanti menjadi orang yang ketika beramal itu karena ria, karena ingin dipuji, atau bahkan akhirnya kita beribadah itu hanya sekedarnya. Tapi orang-orang yang diuji itu, dia akan senantiasa bangun malam, atau setiap sholat dia menengadahkan kedua belah tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diringankan ujian-ujian itu. Nah, sekali lagi sebagai kesimpulan, mudah-mudahan kita bisa bersabar dalam bentuk ujian itu, apakah dia kesulitan ataukah kebahagiaan dalam bentuk yang apapun ini, ya. Dan kunci dari ujian ini adalah kesabaran, dan titik akhir dari kesabaran itu adalah ikhlas, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yakinlah setiap ujian akan ada hikmah, dan setelah ujian pasti ada kemudahan yang Allah kirimkan kepada kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pedoman atau pelajaran buat kita semua. Selanjutnya mungkin ada pesan-pesan dari Pak Anwar nanti langsung
Waka dua berbeda acaranya. Tidak ada pesan lagi. Nah, terima kasih kesempatan. Alhamdulillah kita kenal para nabi, para sahabat melalui tulisan atau cerita atau mendengarkan. Kenapa beliau-beliau ini bisa berhasil? Padahal semakin dekat dengan Allah, semakin berat juga ujian. Kalau kita lihat sejarah, kenapa beliau-beliau ini bisa sukses? Yang lebih utama kalau kita mengamati, karena beliau-beliau ini ditolong oleh Allah. Semua permasalahannya di-backing oleh Allah. Bagaimana upaya kita? Upaya kita, semua ujian bisa lolos. Ayo kita upayakan yakin bahwa Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita. Saya yakin caranya bapak-bapak serta ibu-ibu dan saudara-saudara sudah tahu bagaimana supaya kita dekat dengan Allah, sehingga Allah selalu mengawal kita dan menolong segala kesulitan yang kita hadapi. Jadi para nabi, para sahabat, kenapa dia lolos? Karena dibacking oleh Allah. Kenapa cita-citanya selalu sukses? Karena ditolong oleh Allah. Caranya, ayo kita mendekat kepada Allah supaya Allah juga dekat dengan kita. Inilah yang mungkin bisa saya sampaikan untuk menutup. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wisawatu walahum adzabun alim. Qatama, mengunci Allah mengunci qulubihim, qalbun, hati. Allah mengunci hati manusia. Wa ala sam'ihim, dan menutup pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka. Jangan sampai Allah menutup hati kita, kemudian menutup telinga kita, dan menghalangi pandangan mata kita. Saya yakin semua terlihat kebaikan dan keburukan. Hanya yang menjadi masalah, bagaimana supaya Allah tidak menutup pandangan kita, tidak menyumbat telinga kita, dan tidak mematikan hati kita. Semua punya nurani. Tapi ketika kita tidak mau mendekat kepada Allah, Allah akan tutup. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak bisa lolos dari azabnya api neraka. Untuk itu sekali lagi bapak-bapak serta saudara-saudara, hindari jangan sampai Allah menutup semua panca indera kita, sehingga kita bisa melihat yang baik memang baik, yang buruk terlihat sekali, dan hati kita terketuk dengan kekurangan, kelebihan, serta kesakitan yang diderita oleh teman-teman kita, saudara kita juga terketuk hati. Inilah sekali lagi yang kami sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Semakin lama saya bicara, semakin banyak yang salah. Sehingga saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan, serta menjaga iman dan akhlak kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارحمهم وأنت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اجعل ديننا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وقيامنا قيام الخائفين وركوعنا ركوع المتضرعين وسجودنا سجود المتضرعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العولمة وموتنا لموت الشهداء وانصرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء ودخلنا الجنات مع الأنبياء عليه الصلاة والسلام اللهم طول أمورنا وصحح لساننا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أوصيتنا وإلى الخير طريقنا واهد هوائجنا في الدنيا والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حاول علينا بسكرات الموت والنجاة من النار وراحة الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا الله انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ya,